Baiklah, supaya mengerti apa arti dari bunga majemuk, Ibu berikan contoh. Ani memiliki tabungan 1 juta rupiah di bank tertentu dengan bunga majemuk 2% per tahun. Berapakah besarnya tabungan Ani selama 2 tahun? Nah, Ibu gambarkan dulu dalam sebuah tabel. Ya, tahun pertama uangnya Ani itu adalah mula-mula 1 juta rupiah. Nah, selama 1 tahun mendapatkan bunga 2%. Berarti 2%, 2% dari 1 juta rupiah adalah sebesar, tinggal dihitung, 20.000 rupiah. Nah, tahun pertama Ani mendapatkan bunga sebesar 20.000 rupiah. Nah, pada tahun kedua, menginjak tahun kedua, mula-mula uang di awal tahun kedua, berarti Ani memiliki uang sebesar 1.020.000 rupiah. Karena modal ditambah bunga. Awal tahun kedua, Ani memiliki uang 1.020.000 rupiah. Nah, di akhir tahun kedua uangnya semuanya menjadi 2% dari, inilah bunga majemuk, bukan dari 1 juta, tapi dari 1.020.000 atau sebesar dikali 2 ya, 20.400 rupiah. Begitu. Jadi bunganya sebesar 20.000 di tahun kedua, bunganya sebesar 20.400 rupiah. Nah, berarti kesimpulannya uang Ani di tahun kedua atau setelah 2 tahun, uang tabungannya menjadi 1.020.000 ditambah 1.020.000 ditambah 20.400. Jadi jumlah total seluruhnya adalah 1.040.000 rupiah, 1.040.400 rupiah. Inilah arti dari bunga majemuk. Jadi bunga per periode dihitung ditambahkan dengan bunga awal, berbeda dengan bunga tunggal. Ya, selanjutnya bagaimana rumusnya? Saksikan di slide berikutnya. Ya, baiklah, berarti kita dapat menentukan rumus dari bunga majemuk dengan sangat mudah. Kita misalkan M0, uang tabungan mula-mula. MN adalah uang tabungan setelah ke N, periode ke N. Kasus yang awal, Ani memiliki uang 1 juta rupiah, itu M0 ya. M0-nya adalah 1 juta rupiah uang tabungan Ani sebesar 1 juta rupiah, gitu kan. Nah, setelah 1 tahun
Setelah 1 tahun, tentulah uang Ani menjadi uang mula-mula ditambah bunganya. Kita misalkan ini bunganya ya. Bunganya misalkan per periode, per 1 tahun kasus yang awal. P bunganya dikali M0, begitu ya. Tadi 1 juta rupiah ditambah 2% tadi bunganya dari 1 juta rupiah, atau karena ada unsur yang sama M0, Ibu keluarkan M0, uang tabungan mula-mula dikali 1, M0 kali 1 adalah M0, ditambah M0 kali P bunga ya, tambah P. Nah, ini adalah uang tabungan Ani, misalkan kasus awal tadi, setelah di akhir 1 tahun, periode 1 tahun. Lalu untuk tahun yang kedua, di tahun yang kedua, tentulah uang Ani. Uang Ani adalah M1. Wah, uangnya sudah terkumpul sekian, M1 ya, ditambah bunganya. Bunganya adalah P dikali M1 ya. Jadi di akhir tahun kedua tentulah uang yang sudah ada itu sekian, M1, tambah bunganya lagi dari M1. Nah, di sini ada unsur yang sama, M1 dikali 1 tentunya, M1 kali 1 adalah M1, ditambah nih P kali M1, di sini P. Nah, P kali M1. Nah, jelas nih M1 kali P. Nah, lalu M1 ini adalah, ini kan M0, Ibu ganti M1 ini oleh M0 kali 1 plus P. Nah, ini M1 nih, kali 1 plus P. Dengan demikian, M2 adalah, geser dulu, mudah saja, M2 adalah di M2 ya, Ibu singkat lagi, Ibu tulis di sini, M0 kali 1 plus P kali 1 plus P atau pangkat 2. Nah, dari kasus ini kita dapat simpulkan. Kesimpulannya adalah, coba kamu simpulkan, untuk M1, M0 kali 1 plus P pangkat 1. Untuk M2, tabungan di akhir tahun kedua sama dengan M0 tabungan mula-mula kali 1 plus P pangkat 2. Kalau Ibu tanya M tabungan di akhir tahun keempat, bagaimana? Bagus? Kalau Ibu tanya tabungan Ani di akhir tahun ke N adalah apa? Bagus. Kesimpulannya adalah, ini Ibu hapus dulu ya. Bagus, apa kesimpulannya? Mudah saja. Kesimpulannya adalah, baik Ibu tuliskan di sini saja ya. Bagus, ini P-nya bunga, Ibu tulis di atas. Kesimpulan dari rumus bunga majemuk adalah, iya, MN sama dengan
M0 dikali 1 plus P pangkat N. Bagus, inilah kesimpulannya. Dengan demikian kamu mengerti. Saksikan lagi di video yang lain soal-soal mengenai bunga majemuk. Sekali lagi, MN ini uang tabungan setelah tahun ke N atau periode ke N. Ini uang tabungan mula-mula, P-nya adalah bunga, ini tahun ke N, bisa bulan ke N dan lain sebagainya ya. Kasus di sini periode ke N.